Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatia Syarif dari kelas 11C. Saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi dua, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup. Darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah ganda. Dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, transportasi zat. Nutrisi dan zat buangan dibawa oleh darah untuk diedarkan maupun dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, perlindungan. Berperan untuk melindungi tubuh dari cedera atau invasi benda asing. Yang ketiga, penjaga suhu tubuh. Hasil dari metabolisme berupa panas yang dibawa ke seluruh tubuh. Yang keempat, penyangga. Protein darah berperan sebagai penyangga untuk mempertahankan pH optimum darah. Sistem peredaran darah. 1. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas 1. Darah. Cairan yang mengalir dari dalam pembuluh darah. 2. Jantung. Alat pompa untuk mengalirkan darah. 3. Pembuluh darah. Serangkaian saluran tempat darah mengalir. Karakteristik darah. Darah lebih kental daripada air. pH darah berkisar 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi mulai dari merah terang hingga merah tua kebiruan, tergantung kadar oksigen yang dibawa darah. Volume darah berkisar 8% dari berat tubuh. Volume darah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Komponen penyusun darah. Darah tersusun atas sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Plasma darah berupa cairan berwarna bening ke kuning-kuningan yang tersusun atas 92% air, 1% bahan campuran kompleks, 7% protein plasma. Protein plasma. Terdapat 3 jenis protein plasma, yaitu albumin, globulin, fibrinogen. Bahan campuran kompleks. Plasma darah memiliki kandungan yang terdiri atas 1. Bahan organik berupa glukosa, lemak, urea, asam urat, keratin, kolesterol, dan asam amino. Yang kedua, garam mineral berupa natrium klorida, natrium bikarbonat, garam kalsium, fosfor, magnesium, besi, dan sulfat. Yang ketiga, komponen lain. Gas dalam darah, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen, enzim antigen, dan hormon. Sel darah merah atau memiliki nama eritrosit berbentuk bikonkav berdiameter 7,65 dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Fungsi sel darah merah berperan dalam mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Hemoglobin mengikat oksigen sehingga menjadi oksihemoglobin. Jika hemoglobin melepas oksigen ke jaringan, oksihemoglobin akan berubah menjadi deoksihemoglobin yang berwarna lebih gelap dan kebiruan. 97% oksigen dalam darah berasal dari paru-paru yang terikat pada hemoglobin. 3% larut pada plasma darah. Darah juga berperan dalam membawa karbon dioksida ke paru-paru. Hemoglobin berikatan dengan karbon dioksida di bagian asam amino pada globin sehingga disebut karbaminohemoglobin. 20% karbon dioksida dalam darah terikat dengan karbaminohemoglobin dan 80% berbentuk ion bikarbonat. Pembentukan ion bikarbonat dipengaruhi oleh enzim karbonat anhidrase yang terdapat di dalam eritrosit.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.